Gara-gara ngetes monitor Digital Alliance kemarin yang hasilnya di luar dugaan saya jadi penasaran sama brand lokal lainnya. Jadi akhirnya ya udah, saya tes lagi brand lokal satu lagi tanpa memandang ODM, OEM dan sejenisnya. Yang penting bagus, kenapa enggak gitu kan ya. Dan ternyata hasilnya masih sama, di luar dugaan saya, Bre. Halo, saya Jun. Kali ini saya akan ngetes monitor brand lokal yang udah sejak lama ada, dari zaman dulu. Nama Enlight itu udah tenar lah ya. Ini adalah Enlight 24ENR2B, salah satu monitor 24 inci 180 Hz yang paling murah yang ada di pasaran saat ini. Saya dapat di harga 1,1 juta udah dengan voucher pastinya. Dan kalau kamu cari monitor gaming 180 Hz dari brand lain yang lebih tenar, harganya masih lebih tinggi dari ini. Sebagai gambaran, sebelum ini saya udah ngetes monitor Acer yang warna putih kemarin itu ya. Itu selisih harganya sekitar 60 ribuan. Pokoknya nggak sampai 100 ribu lah sama monitor yang satu ini. Tapi bedanya si Acer kemarin refresh rate-nya cuma 120 Hz, bukan monitor gaming, dan warnanya juga ternyata nggak terlalu bagus. Gimana dengan Enlight? Harganya hampir sama, tapi dia berani ngeklaim monitor gaming 180 Hz 1 milisecond, Bre. Untuk spek dia terlihat normal. Viewable areanya 23,8 inci, panelnya IPS, resolusi Full HD, refresh rate 180 Hz dengan response time 1 milisecond. Ini masih mungkin karena dia dijual sebagai monitor gaming. Maximum brightness 250 nits, standar banget dengan kontras rasio 1000:1. Color gamut nggak ditulis, tapi yang pasti support AMD FreeSync dan juga G-Sync compatible. Desain dan build quality-nya sayangnya jauh dari ideal. Materialnya berbahan plastik yang terasa murah, panelnya standar, bezel di 3 sisi, tapi build-nya kurang presisi. Terlihat bagian atas panelnya ada celah yang cukup lebar, dan dari awal unboxing udah ada kotoran sisa gabus nyangkut di sana. Jadi saat dipandang dan dipegang emang terasa murah sih ya. Base stand-nya kotak standar dengan bentuk kakinya not bad sebenarnya, ada lubang juga untuk kabel management, tapi sayangnya kurang kokoh. Monitornya gampang goyang, dan ini diperparah dengan setting OSD yang menggunakan tombol yang keras juga mencetnya dan ditaruh di bagian kanan bawah. Jadi saat saya mentuning monitor ini rasanya cukup menyiksa. Mencetnya capek, goyang-goyang lagi. Ergonomis juga standar, cuma bisa tilt doang, tapi connectivity-nya udah cukup lengkap. Selain HDMI dan DisplayPort, kita dikasih satu audio jack 3,5 mm dan ada satu port USB-A. Karena tidak ada mekanisme pass-through, berarti port ini berfungsi untuk power delivery aja atau untuk ngecas. Cuma nggak disebutin speknya berapa watt. Sebagai tambahan, ada ambient light RGB ring di bagian belakang yang sayangnya nggak bisa diatur modenya, cuma bisa on off doang yang diatur lewat OSD. Overall dengan segala plus dan minusnya, skor design and feature-nya 38 saja. Sebagai pembanding, Acer SA243YG0 yang baru aja saya tes kemarin, selisih harganya nggak sampai 100 ribu dengan monitor ini, cuma si Acer punya design and feature score cukup tinggi, 60. Cuma itu dibayar dengan panel performance-nya yang kurang oke. Gimana dengan Enlight ini? Apakah fisiknya yang kurang ini akan terbayar oleh performance panelnya yang bagus? Kita langsung lihat aja. Untuk warna, pertama kali saya melihat monitornya, ini terasa hambar banget warnanya. Dan ini adalah pertanda bahwa mode standarnya punya kontras rasio yang rendah banget. Udah gitu gambar yang nampak itu bukan lagi kelihatan terlalu biru. Biasanya kalau nggak putih, ketinggian Kelvinnya itu jadi biru. Ini udah kayak hijau, Bre. Dan ternyata benar. Pada mode standar, terukur luminance bawaannya 157 nits, tapi black levelnya tinggi banget, 0,8. Dan tentu saja kontras rasionya bubar, nggak sampai 200:1. Pantes jelek banget gambarnya. Di sini saya udah curiga kalau dia akan susah dibenerin walau dengan kalibrasi. Bentar lagi kita akan sampai ke sana. Dan kesan hijau yang saya lihat tadi bener banget karena ternyata white point-nya luar biasa. 14.000 Kelvin. Dari yang harusnya warna putih itu adalah 6.500 Kelvin. Gamanya juga nggak karuan. Di level gray rendah dia 2.0, tapi begitu menyentuh 85% gray ke atas, gamanya lompat jadi 42-46. Gila, ini udah di luar range loh, sampai nggak kebaca. Akurasi warna bawaannya juga luar biasa hancur. Deviasi maksimum sampai lebih dari 46 delta E dengan average 6 delta E. Batas toleransi delta E 2000 itu nggak lebih dari 3. Singkatnya, warna bawaannya hancur banget. Dan hal ini diperparah dengan color gamutnya yang juga terhitung rendah. Dengan setting bawaan pabriknya, gamut coverage sRGB-nya cuma 71%, Adobe RGB 52%, dan DCI-P3-nya cuma 55%.
ya sudah, saya coba kalibrasi, di mana prosesnya ini luar biasa menyiksa. Dari tombolnya yang keras dan monitornya yang goyang dompret, sampai nyari settingan tuningnya juga susah banget. Nggak ketemu-ketemu warnanya. Sampai akhirnya setelah berjuang, saya set semaksimal mungkin yang saya bisa untuk dapat luminance 100 nits D65. Hasilnya ketemu luminance-nya 96 nits dan untungnya black-nya bisa turun ke 0,2 nits yang membuat kontras rasionya jadi agak bagusan, 372 banding 1. Tapi ini termasuk hitungannya jelek banget karena standar IPS adalah 1000 banding 1. Dan ini udah mentok, nggak bisa diapa-apain lagi. White balance-nya setelah kalibrasi juga nggak bisa maksimal. Dia baru bisa nampak natural 6500 Kelvin pada level gray 50% ke atas. Untungnya gamanya udah cukup rapi di 2,2. Untuk gray balance dia baru bagus pada level gray di atas 45%. Dan akurasi warna walaupun terlihat jauh lebih baik, tapi tetap aja masih ada yang miss di sini. Singkatnya, warna bawaannya parah banget. Kalibrasinya butuh effort setengah mati dan hasilnya pun nggak bisa maksimal. Tapi ini udah jauh lebih baik dibandingin settingan bawaan pabrik. Untuk flicker, monitor ini masuk kategori aman. Cuma untuk dapetin luminance 100 nits saat kalibrasi, brightness-nya harus diset tinggi banget, 60%. Jadi dasar LED backlight-nya emang kurang bagus. Cuma untungnya deviasi terang gelapnya cuma 3,5% aja. Gaming performance, ini cerita yang berbeda karena surprisingly bukan lagi not bad tapi bagus banget loh. Latency-nya cukup rendah, minimum udah 0,79 millisecond dengan 50th percentile-nya 2,73 millisecond. Ini terhitung bagus banget. Nanti akan kita lihat perbandingannya dengan yang lain. Response time, monitor ini punya 3 setting overdrive, normal, fast, dan ultra fast. Pada mode normal cukup bagus, respons tercepat 3 millisecond dengan average 5,87. Naik ke fast langsung meningkat pesat banget, tercepat jadi 1,4 millisecond dengan average 3,06. Tapi di sini udah muncul overshoot banyak. Error terparah 35 RGB dengan persentase di atas 10 RGB udah lebih dari 56%. Tapi yang aneh, waktu naik ke ultra fast malah jadi bagus banget bre. Tercepatnya tetap di 1,4 millisecond, average juga masih di 3 millisecond, tapi kali ini overshootnya hilang semua. Kayaknya kebalik pasang settingnya ini ya. Visualnya sama persis seperti pengukuran response time barusan. Pada mode normal ghostingnya masih nampak walaupun nggak terlalu mengganggu. Naik ke fast perubahannya drastis banget, tadi 1,4 millisecond dan terbukti ghostingnya langsung hampir hilang. Bening banget gambarnya. Tapi karena overshootnya tinggi, bayangan putihnya udah mulai muncul. Dan beneran kebalik pasang settingnya karena di mode ultra fast jadi bagus banget. 1,4 millisecond masih sama, jadi gambar bergeraknya masih kelihatan bening banget dan kali ini gak ada overshoot, jadi gak ada bayangan putih sama sekali. Jadi inilah setting overdrive terbaik monitor ini, ultra fast. Enlight 24E NR2B, salah satu monitor 24 inci 180Hz termurah yang bisa kita dapat di pasaran saat ini. Dari bentuk fisiknya tadi udah kita lihat sendiri emang terlihat murah, dan dari performance untuk warnanya juga enggak banget. Bahkan untuk dapat warna yang enak di mata aja, bukan akurat, butuh tuning yang luar biasa. Susah kali ya kalau saya bilang. Untuk skornya, general use ya bisa kasih 67 aja, tapi untuk gaming fokusnya memang bisa cukup tinggi, 78. Cuma untuk kreator fokus, ya tadi karena warnanya nggak jelas, cukup 56 saja. Jadi jauh-jauh beli monitor ini untuk keperluan grafis. Kalau dibandingin dengan yang lain, latency minimumnya 0,79 millisecond, yang mana ini lebih bagus dari Xiaomi G24i 2026 dan AOC 25G42e. 50th percentile-nya 2,73 millisecond, ini hampir setara dengan MSI MAG 244F dan Gigabyte GS25F2. Response time-nya di luar dugaan, tercepatnya adalah yang paling cepat di antara monitor lain di kelas 180 dan 200 Hz. Bahkan 50th percentile-nya pun paling cepat, walaupun selisihnya cuma dikit banget dari Gigabyte GS25F2. Cuma sayangnya begitu warna masuk jadi matriks penilaian, overall score-nya jadi nggak bagus. General use dia paling rendah dibanding monitor 180 dan 200 Hz yang lain. Gaming score juga sama, karena walaupun gambarnya bening, karena warnanya kurang, skornya jadi ikutan turun. Sedangkan creator score, apalagi, jauh paling rendah dibandingin yang lain. Dan udah itu aja. Kesimpulannya, gaming performance-nya memang luar biasa. Latency response time-nya ternyata memang kenceng banget. Tapi di luar itu, terutama untuk warna, kualitasnya memang iya begitulah. Dan kalau kamu mau bilang nambah dikit bisa dapat yang lain, itu memang benar bre. Nambah beberapa ratus ribu kamu bisa dapat monitor lain dengan overall performance lebih bagus macam Xiaomi G24i 2026, Gigabyte GS25F2 atau bahkan MSI MAG 244F yang sampai hari ini masih menjadi price score tertinggi untuk ketiga kategori. Nah, karena gaming performance-nya bagus, warnanya tadi masih bisa diakalin, dan kalau kamu udah terlanjur beli monitor ini atau mungkin dananya emang mepet hanya
cukup untuk beli monitor ini, saya share settingannya di deskripsi beserta ICC profile-nya. Tapi ingat, ini bukan untuk cari akurasi, tapi hanya sekedar biar monitornya lebih enak dipandang. Dan terus terang memang gaming performance-nya luar biasa, tadi udah kita lihat sendiri. Cuma kalau untuk beli dengan level harga sekarang, ini buat saya juga agak berat gitu ya. Kecuali harganya bisa diturunin lagi. Jadi kalau dibandingin sama MSI dan Xiaomi, mungkin selisih harganya bisa lebih dari 300.000, yang berarti untuk harga sekarang, dia dijual di angka 1 juta pas, atau mungkin bisa lebih turun sedikit lagi, monitornya jadi bisa terlihat lebih menarik deh. Mau pakai voucher ataupun promo berbatas waktu, asalkan harganya bisa diturunin lagi, dia jadi kelihatan menarik banget. Untuk link pembelian baik monitor ini maupun beberapa alternatif lainnya bisa langsung klik aja di bagian bawah video ini.